persoalan kemiskinan di Indonesia juga adalah satu major issue ya, isu utama dalam proses pembangunan. Persoalan kita sekarang adalah ketika kita menyebutkan kemiskinan di Indonesia masih sekitar 11%, itu indikator yang digunakan adalah indikator yang sangat rendah. Seperti misalnya kemiskinan di perkotaan yang dijadikan indikator adalah 400.000 rupiah kurang lebihnya untuk seorang individu. Kalau kita lihat hidup di kota seperti di Jakarta dengan 400.000 rupiah per bulan adalah sebuah hal yang sangat atau hampir bisa dibilang tidak mungkin. Jadi seseorang yang misalkan mempunyai penghasilan 500.000 sebulan, mereka dikategorikan sudah tidak miskin lagi. Ini diperlukan kajian kembali terkait batas garis kemiskinan di Indonesia. Karena kalau tidak, kita hanya menyenangkan diri kita sendiri, tapi kita tidak melihat realitas yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Kalau kita lihat ukuran kemiskinan internasional, misalnya $2 per hari. $2 per hari dengan kurs yang sekarang adalah sekitar 30.000. 30.000 kali 30 hari 900.000. Diperkirakan ketika kita menggunakan indikator kemiskinan internasional, jumlah kemiskinan akan meningkat sedemikian rupa. Ini sebuah hal yang walaupun kita tidak sukai, tetapi kita harus hadapi. Bahkan sebagian estimasi menyatakan jumlah kemiskinan bisa lebih dari 100 juta. Apapun, kita tetap harus melihat kondisi real dari masyarakat ini. Kalau memang terlihat jumlah kemiskinan begitu besar, kalau memang kenyataannya seperti itu, kita harus hadapi. Lalu apa yang bisa dilakukan? What is supposed to be gitu kan? Kita bisa melihat di negara-negara maju, mereka mempunyai sebuah sistem yang disebut dengan welfare system. Dulu kita mengenal misalkan bantuan langsung tunai. Itu bukanlah hal yang salah. Di hampir seluruh negara maju, walaupun seperti Amerika Serikat yang kita anggap paling kapitalis, mereka mempunyai welfare system ini, di mana setiap orang yang tidak mempunyai penghasilan, negara mempunyai peran memberikan mereka apa yang disebut bantuan tunai, bisa tunai ataupun bersifat voucher untuk mereka bisa membeli kebutuhan pokok di supermarket. Jadinya satu hal untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini adalah dibentuknya semacam social safety net, jaringan pengaman sosial atau welfare system yang bentuknya adalah bantuan tunai ataupun bantuan-bantuan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Hal yang berikutnya bisa dilakukan dalam mengatasi kemiskinan ini adalah kembali pada isu-isu yang kita sebutkan sebelumnya di bagian lain dari percakapan kita ini, seperti persoalan birokrasi, penegakan hukum, rasionalisasi regulasi. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah iklim bisnis yang baik, yang kondusif, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Iklim bisnis yang baik, yang tidak birokratis, yang tidak terlalu banyak regulasi, yang punya kepastian hukum, akan mendorong investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Investasi yang tinggi akan membuka lapangan kerja. Lapangan kerja yang banyak tentunya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Demikian.